Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Hamidi Mustafa, NIM 233.008. Saya dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Angkatan 2020. Pada kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan peternak kelinci. Ya, ini merupakan gambaran untuk peternakan ya. Dalam peternakan kelinci, di mana situ ada kelincinya. Satu kandang itu ada 2 kelinci. Di situ ada botol untuk minuman. Ya, sudah mendapatkan gambaran ya. Jadi ringkasannya, jadi konsep bisnis ini saya lakukan karena mudah dikembangkan. Karena kebutuhan daging saat ini itu semakin besar kelinci. Memiliki kualitas daging yang bagus karena rendah lemak dan kolesterol. Selanjutnya, misi dari perusahaan ini adalah konsisten dalam memberikan pakan, memilih dan mengembangbiakan indukan bibit kelinci yang berkualitas, mempersiapkan perlengkapan yang terbaik dan sarana seperti kandang yang terjamin kebersihan. Selanjutnya, persaingan. Persaingan ini sangat berpengaruh ya, antara ya bisa dari para peternak kelinci lainnya di satu daerah. Selanjutnya, target dan ukuran pasar. Target dari peternakan kami ini adalah rumah makan ya, rumah makan. Selanjutnya, para petani perkebunan yang memanfaatkan limbah peternakan seperti kotoran kelinci. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran bisa memasarkan langsung kepada rumah makan, petani, lalu bekerja sama dengan distributor kelinci potong, dan memperluas wilayah pemasaran sekabupaten Banyumas, bahkan luar kota. Ya, selanjutnya deskripsi bisnis. Nama bisnis yang akan saya ulang adalah Peternakan Kelinci Pedaging, Kecamatan Sumagede. Lokasinya di Jalan Pelanjan, Sumagede, RT 2, RW 8, Sumagede, Banyumas, Jawa Tengah. Visi dan misi perusahaan, visinya itu memenuhi kekurangan stok daging kelinci. Terus permintaan urin dan kotoran kelinci yang meningkat itu dimanfaatkan untuk pupuk organik. Misinya itu tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya sekilas tentang produk. Ya, produk yang akan dikeluarkan itu daging kelinci. Daging kelinci ini otomatis ya akan dipasarkan di warung kecil atau restoran. Selanjutnya limbah peternakan seperti urin dan kotoran kelinci sebagai pupuk organik. Selanjutnya dalam deskripsi bisnis itu ada perkembangan sampai saat ini. Perkembangan ternak kelinci sampai saat ini sangat pesat dan meyakinkan karena banyak permintaan produk seperti daging, ya, daging kelinci. Selanjutnya, ya, strategi pemasaran yang akan saya ambil adalah tren dan pertumbuhan ekonomi. Ternak kelinci mengalami perkembangan pesat, khususnya kelinci pedaging. Ada yang mencari kelinci hias juga, maka dari itu budidaya kelinci pedaging masih memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Selanjutnya, gambaran pasar. Untuk penjualan hasil dari peternakan kelinci mencakup rumah makan, lalu petani yang memanfaatkan limbah. Selanjutnya, peluang strategis. Peluang strategis ini menjanjikan keuntungan yang besar. Usaha beternak kelinci kini nampaknya telah menjamur di beberapa daerah. Sebagian dari masyarakat sendiri beranggapan bahwa kelinci bisa mengobati beberapa penyakit. Apabila kita melakukan perawatan dan pemeliharaan kelinci ini dengan benar, maka akan lebih menguntungkan ya dibanding usaha di bidang ternak lainnya. Selanjutnya target pasar. Target pasar untuk menyuplai kebutuhan daging kelinci pada warung usaha dan lain-lain. Selanjutnya, analisis persaingan. Persaingan untuk segi persaingan ini tidak ada kendala dikarenakan sudah memiliki target pasar masing-masing, seperti konsumen yang sudah percaya dengan produk dari peternakan kami. Distribusi pangsa pasar. Memasarkan langsung ke warung, usaha, olahan daging kelinci,
memasarkan hasil ternak seperti urin dan kotoran kelinci untuk pupuk organik kepada perkebunan dan pertanian. Kelebihan dibanding pesaing lainnya. Produk seperti daging kelinci dan pupuk organik dari peternakan kami adalah kualitasnya terbaik karena kami mengutamakan kebersihan dan kesehatan kelinci serta bibit dari indukan kelinci unggulan berkualitas. Rencana desain dan pengembangan. Ya. Tujuan usaha jangka panjang, menciptakan lapangan usaha sendiri, memberikan bekal ilmu dan praktek bagi pemuda desa, menjaga kelangsungan usaha, dapat memenuhi kebutuhan daging kelinci, dapat memanfaatkan hasil limbah pertanian untuk pakan ternak kelinci, membantu masyarakat menghasilkan suatu produk ternak yang inovatif dan alternatif. Evaluasi dari risiko. Dalam kondisi tertentu tentunya agar indukan tidak kekurangan pakan dan stres, lalu kelinci terjangkit penyakitnya. Maka memerlukan wawasan tentang penanganan penyakit hewan ternak, khususnya kelinci. Selanjutnya, fasilitas. Menyediakan kandang yang sesuai dengan kebutuhan untuk kelinci pedaging. Seperti ukuran kandangnya jangan terlalu kecil ya, suhu juga diatur. Lalu ada proses produksi. Kelinci yang dibesarkan dari anakan berumur sekitar 3-5 bulan. Kelinci siap untuk dipanen karena orientasi usaha ini adalah kelinci pedaging. Ya. Selanjutnya R&D or pengembangan produk. Untuk pengembangan produk peternakan kelinci ke depannya kami akan beternak kelinci dengan kualitas indukan terbaik, yaitu kelinci bedaging jenis Flemish Giant and New Zealand. Oke, selanjutnya. Ya, ini analisis rencana keuangan ya. Jadi proyeksi pendapatannya itu untuk anakan 100 ekor, satu ekornya adalah 20.000. Jadi untuk 100 ekor itu mendapatkan 2 juta. Kelinci potong 150 ekor. Ya. Per ekornya 50.000. Jadi mendapatkan 7.500.000. Ini adalah proyeksi aliran kas ya. Di investasi awal seperti lahan, kandang, indukan ya. Sini sudah terhitung semua, dan total 6.400.000. Biaya operasional per bulannya di sini ada pengeluaran untuk karyawan, pelet dan obat ya, suplemen untuk kelincinya. Dan jumlah 680.000 untuk per bulan. Ya. Selanjutnya sumber modal dan penggunaan. Biaya investasi awalnya itu 5.700.000, biaya perawatan 8.300.000, biaya lain-lainnya itu 850. Jadi total 4.850. Modal awal yang kita miliki adalah berupa investasi lahan guna pendirian peternakan dan modal uang sebesar 4.500.000. Maka kekurangan modal yang kami butuhkan untuk pendirian sini adalah ya 10.350. Analisis rencana keuangan. Ya, asumsi yang digunakan. Modal usaha ini kami gunakan untuk menjalankan usaha 10 bulan. Pada bulan pertama, kelinci pada tahap pengenalan lingkungan baru. Pada akhir bulan pertama sampai bulan kedua, melalui proses perkawinan dan masa mengikuti. Pada bulan 3 dan bulan 10, fase perawatan dan perkawinan kedua. Pada bulan ke-10, kelinci sudah memasuki masa panen. Panen pertama, dengan asumsi hidup 4 anak per indukan, dengan berat rata-rata 3 kg. Jumlah kelinci yang siap jual adalah 40 ekor, namun dikurangi 5 ekor demi penambahan indukan berkualitas. Jadi 5 ekor itu untuk indukan. Harga yang kami berikan kepada para tengkulak adalah harga standar ya 50.000 per kilo untuk berat hidup. Maka pendapatan yang diperoleh pada bulan ke-10 adalah 35 ekor kali 3 kg kali 50.000. Jadi untuk per bulan adalah 5.250.000. Itu merupakan asumsi yang digunakan. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi tentang beternak kelinci. Mudah-mudahan berguna untuk semuanya.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.